Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang masuk ke dalam watchlist premium saya. Benar, ini mereka lolos 4 kriteria saya sampai pairnya 5 kali ke bawah. Alasan saya membahas perusahaan ini bukan karena mereka masuk watchlist premium saya, tapi karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini, sebesar Rp411 per lembar saham. Ini cukup jumbo sih, sekitar kalau kita lihat di sini maka ini sekitar 8% lebih ya, jumbo banget. Tapi masih belum sampai 10% sih. Cukup mengecewakan ya, karena biasa perusahaan batubara kan dividennya bisa 10% ke atas, tapi ya nggak apa-apa lah karena ini cukup jumbo 8%-an. Jadi apakah saya akan tertarik dengan dividennya sih? Masih belum ya, karena sekali lagi 10% ke atas baru tertarik. Tapi untuk 8% sih udah lumayan. Dengan comeback-nya tanggal 17 Mei tahun 2022. Sekarang kan udah tanggal 11. Begitu video ini di-upload berarti masih ada waktu sekitar 5 hari untuk memutuskan apakah akan beli dividen daripada BSSR ini atau tidak ya. Jadi itulah, kita akan membahas Bara Murti Sukses Sarana Tbk dengan kode emiten BSSR yang akan membagikan dividen sebesar 8% dividen yield-nya 5 hari lagi. Kita akan kenalan dulu dengan BSSR ini. Mereka didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan perdagangan batubara yang sejak itu pindah hulu menjadi perusahaan pertambangan batubara. Dengan 2 konsensi batubara di BSSR ada PT Antang Gunung Meratus, PKP 2B generasi kedua berlokasi di Karsel atau Kalimantan Selatan, dengan PT Bara Murti Sukses Sarana BSSR, sebuah izin usaha pertambangan atau IUP di berlokasi di Kalimantan Timur. Kita kenalan dulu dengan beberapa anak perusahaannya atau bisnisnya. Ini tadi PT Antang Gunung Meratus ya. Lalu ada lagi ini spesifikasi batubaranya, lalu logistiknya juga, lalu infrastrukturnya di sini. Cukup lengkap, ada Hauring Road-nya juga ada, Sungai Puting Coal Terminal juga ada, Kana juga ada, Rock Buntar Port juga ada. Jadi dari hulu ke hilir sih udah aman tuh bidang batubaranya sih. Nah, itulah sekilas tentang BSSR. Kalau untuk prospek bisnisnya ke depannya sih pastinya aman ya, karena mereka bergerak di bidang batubara yang masih dibutuhkan, apalagi kabar India yang lagi krisis listrik energi. Jadi mereka mengalihkan energi mereka ke bidang yang lebih murah, yakni batubara. Tentunya ada datang dari Indonesia. Tapi kalau untuk 10 tahun ke depan sih saya agak ragu sih dengan masa depan batubara. Jadi BSSR ini harus melakukan diversifikasi. Tapi saya yakin bahwa BSSR ini bisa melakukan diversifikasi karena mereka memiliki satu saudara yakni Embab yang juga sudah melakukan diversifikasi ke energi terbarukan dari bidang seperti biofuel, juga mereka sudah tekuni ya, dan juga energi terbarukan lainnya. Jadi saya yakin BSSR juga melakukan diversifikasi nantinya. Jadi untuk prospek kedepannya sih cukup cerah. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada BSSR ini ya, dengan porsi publik atau lainnya itu sebesar 9%. Cukup standar, jadi aman. Dengan PT Wahana Sentosa Cemerlang sebesar 50%. Dari beritanya sih di sini sih nggak terlihat yang cukup memberatkan secara hukum ya, tapi ada satu berita dari BSSR yakni dituduh serobot lahan Bara Murti Sukses Sarana buka suara ya. Jadi secara singkat ini beritanya tentang pertikaian konflik antara BSSR dengan satu perusahaan dalam berbagi lahan. Nah, kita bisa cari di sini terhadap pernyataan yang menuduh anak perusahaannya yakni Antang Gunung Meratus menggunakan tanah milik pihak lain sebagai jalan akses pelabuhan untuk batubara. Ya, sebelumnya sebuah kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia Raya berunjuk rasa di depan gedung Bursa Efek Indonesia ya pada Rabu 15 Desember 2021. Jadi baru-baru ini ya. Jadi mereka protes bahwa BSSR ini melalui AGM, anak perusahaannya itu menyerobot lahan tambang milik PT Tapi Coal Terminal. Sengketa ini berdampak terhadap penutupan akses pelabuhan dan terhentinya aktivitas pertambangan ya. Padahal katanya di sini sih bahwa AGM dan TCT ini sudah melakukan perjanjian ya, supaya mereka dapat saling bertukar pakai, di mana pelaksanaan PKS tukar pakai penggunaan tanah 2010 yang mengikat AGM dan TCT ya. Tapi dikatakan bahwa
TCT itu secara sepihak mengingkari PKS tukar pakai penggunaan tanah 2010 dan melakukan penutupan secara sepihak terhadap luas jarak angkut batubara AGM pada bidang tanah yang menjadi objek PKS tukar pakai penggunaan tanah 2010 tutur daripada perseroan ya. Padahal udah ada perjanjian kesepakatan bersama, tapi akhirnya ya secara sepihak TCT itu menutup jalannya, dan juga ini menyebabkan AGM juga diprotes juga ya. Jadi saya berharap dapat ditemukan solusi untuk pertikaian ini sih. Kalau saya baca di sini PSSR sih sebenarnya nggak ada salah ya, karena mereka sudah bersepakat. Jadi seharusnya mereka saling mempunyai hak satu sama lain. Karena TCT juga bisa pakai tanah daripada BSSR, seharusnya BSSR juga bisa pakai tanah daripada TCT, karena ada kesepakatan dari antar kedua perusahaan ini. Jadi untuk BSSR sih, untuk beritanya sih nggak memberatkan mereka sih, jadi aman-aman aja. Kita langsung lanjut ke fundamentalnya. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice ya, sebesar 268 juta US dollar operating profitnya, dengan net profit 205 juta dolar US. Jadi bagus, penjualan batubaranya sangat lancar. Dengan PR-nya 4,24 kali. Nice. Dengan operating profit margin 38% ini cukup tebal. Dengan net profit margin 29% ini juga sangat tebal sih. Ini memang batubara emas hitam ini sangat memberikan cuan kepada setiap pelaku usahanya. Tapi bukan berarti ada perusahaan yang selalu cuan ya. Ada juga yang kayak BP, sahamnya bisa sampai gocap. Kita bisa lihat di sini ya, BP. Oh, udah 87 ternyata ya. PL-nya 19 kali udah mahal, dengan kuiranasinya nggak sampai 100%. Gitu sih. Jadi nggak semua pelaku batubara cukup sukses juga. Tapi untuk BSSR ini cukup sukses. Kita lanjut di sisi liquidity-nya, dengan quick ratio-nya 148%. Bagus. Dengan turnover hari ini 27 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat dari kriteria BSSR ini, dia lolos ya. Dari sisi kasus hukumnya nggak memberatkan perusahaan. Lalu dari sisi fundamental PL-nya juga bagus. Bahkan bisa masuk ke dalam watchlist premium saya karena PL-nya 5 kali ke bawah. Nice. Dengan liquidity-nya bisa bayar hutang jangka pendek pakai quick ratio atau aset-aset lancarnya seperti saham, seperti deposito ataupun cash. Ya. Bahkan cashnya hampir bisa membayar hutang jangka pendek. Jadi bagus banget. Juga turnover-nya juga sangat liquid, sampai puluhan miliar rupiah. Jadi cukup menarik. Tapi bagaimana dengan dividennya? Juga sebenarnya 8%-an bukanlah dividen yang kecil. Jadi ini nilai plus bagi BSSR. Jadi ya itulah kenapa mereka bisa masuk ke dalam watchlist ya. Semoga besok hari Rabu, bukan hari Kamis ya maksud saya, sekarang udah Rabu, mereka bisa mencatatkan kenaikan yang juga baik. Demikian pembahasan tentang BSSR, perusahaan batubara yang akan segera memberikan dividen dengan dividennya 8% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.